Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahkan sebelum gunung itu turun ke terumbu karang, ledakan keras telah terdengar, dan keributan besar itu mengingatkan sebuah gua tersembunyi di bawah terumbu karang. Beberapa saat kemudian, air laut di dekatnya terbelah, dan dua bola ki iblis, satu biru dan satu merah, tiba-tiba muncul. Suara marah terdengar dari dalam salah satu bola ki iblis. Siapa yang berani membuat kekacauan di depan gua tempat tinggal kita? Apakah kamu tidak tahu bahwa penguasa cahaya berharga bersemayam di sini? Han Li menunjuk ke gunung di bawah dengan santai. Cahaya abu-abu di bawah gunung segera menyapu, menjerat dua bola ki iblis. Mengikuti beberapa kilatan, dua lolongan kesedihan meletus dari dalam cahaya kelabu. Kedua iblis di dalam bola ki iblis telah meledakkan diri dan menghilang sebagai badai darah. Mereka hanya sepasang binatang laut kelas 6, jadi Han Li tidak akan memperhatikan mereka. Detik berikutnya, gunung itu akhirnya menghantam permukaan lautan. Pusaran besar dengan radius sekitar 500 meter segera muncul karena kekuatan cahaya yang menyatu dengan esens ilahi, dan air laut di sekitarnya meraung. Seluruh wilayah lautan dalam kekacauan total ketika ikan dan krustasea yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan kaget dan ngeri. Keusilan Han Li akhirnya menimbulkan raungan kemarahan dari dalam lautan. Setelah itu, 5 semburan ki hitam meletus dari tepi pusaran, dan semburan ki hitam di garis depan melonjak untuk mengungkapkan seorang pria kekar dengan tubuh bulat berdaging di kepalanya. Dia mengenakan baju besi tulang biru dan memegang sepasang palu perang hitam besar. Senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan sebelum binatang iblis memiliki kesempatan untuk mengatakan apa-apa, dia membuat segel tangan dan gunung Divine Essence Fuse bergetar sebelum menghilang. Hampir pada saat yang tepat, pria lapis baja itu merasa langit di atasnya telah meredup secara signifikan, dan dia buru-buru melihat ke atas untuk menemukan bahwa gunung yang menyatu dengan esensi ilahi telah muncul di atas kepalanya, dan runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum sampai hembusan angin kencang yang menyapu membuat goyah di kakinya. Ekspresi pria itu berubah drastis saat dia segera melemparkan palu perangnya ke arah gunung besar itu. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi Wim biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki dan melarikan diri ke kejauhan. Dua dentuman tumpul, dua palu perang hitam meluas hingga beberapa puluh kaki, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan begitu banyak satu tanda pun di gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Setelah tersapu oleh cahaya, kedua palu perang itu jatuh tak terkendali dari langit. Adapun Wim biru itu, juga tidak bisa pergi jauh. Itu hanya terbang lebih dari 300 kaki sebelum seberkas cahaya abu-abu melintas ke arahnya, setelah itu tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Han Li menunjuk gunung dengan sikap tanpa ekspresi. Gunung besar itu berputar di udara sebelum ledakan kekuatan besar langsung meletus. Wim biru dalam cahaya abu-abu hanya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan teriakan ketakutan sebelum tubuhnya dihancurkan menjadi daging cincang, hanya menyisakan kepala raksasanya. Wim termasuk di antara binatang iblis dengan tubuh paling kuat, tetapi Wim Laut kelas 8 tidak dapat melawan kekuatan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Sepanjang proses ini, Wim bahkan tidak melihat Han Li dengan baik sebelum tubuh fisiknya dihancurkan. Namun, jiwanya telah berhasil bertahan di kepala Wim, dan melepaskan semacam teknik rahasia untuk mengubah kepala Wim menjadi bola cahaya biru, yang berhasil berjuang bebas dari cahaya abu-abu sebelum meluncur pergi dengan cepat. Tepat pada saat ini, Fire Raven perak bersiul, terbang begitu cepat sehingga menabrak kepala Wim hanya dalam sekejap mata. Lolongan kesedihan lainnya terdengar, dan miniatur Wim hijau keluar dari kepala Wim, mencoba melarikan diri untuk hidupnya, tetapi api perak langsung membakarnya menjadi kehampaan. Dengan demikian, hanya kepala Wim yang tetap melayang di udara.
Itu hanya berhasil bertahan karena Han Li dengan sengaja menahan kekuatan api surgawi yang menelan rohnya. Adapun 4 binatang laut lainnya di dalam bola ki hitam, dalam sekejap ketika gunung yang menyatu dengan esensi ilahi mulai berputar, mereka telah direduksi menjadi petak-petak kabut darah tanpa mampu memberikan perlawanan apapun, dan bahkan jiwa telah hancur total. Setelah membunuh kelima binatang iblis, senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia melambaikan tangannya di udara. Kepala Wim segera ditarik ke arahnya, dan dia membawanya di tangannya. Setelah memeriksa kepala melalui mata sipit untuk beberapa saat, cahaya putih melintas dari tangannya dan kepala Wim menghilang, disimpan ke dalam gelang penyimpanan. Dia kemudian menusukkan telapak tangannya ke gunung yang menyatu dengan esensi ilahi dari jauh, dan gunung itu kabur, lalu akhirnya menghilang tanpa jejak. Setelah menyimpan gunung, Han Li berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, dia kemudian melirik pusaran besar di bawah yang belum menghilang, dan setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba berubah pikiran. Cahaya biru meletus di sekujur tubuhnya saat dia terbang ke pusaran sebagai seberkas cahaya biru. Air laut terbelah di hadapan cahaya biru, dan Han Li hanya butuh beberapa saat untuk tiba di gunung bawah air di bawah terumbu karang. Han Li melirik gunung dengan acuh sebelum menjentikkan jari ke arahnya. Garis pedang emas Qi segera melesat sebelum menghilang ke angkasa dalam sekejap. Mengikuti ledakan yang menggema, bola cahaya keemasan dan biru meledak. Lapisan cahaya biru kemudian muncul, namun langsung hancur di tengah ledakan keras. Gerbang karang putih muncul di tengah gunung. Senyum muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Ini kemungkinan besar adalah tempat tinggal gua Lord of Treasure Light. Garis pedang Qi lainnya melintas, dan gerbang karang hancur di tengah kilatan cahaya keemasan. Interiornya tanpa air laut, dan lorong biru seperti koridor terungkap ke Han Li. Mata Han Li berkilat sebelum dia melangkah ke dalam gua. Lorong itu agak panjang, membentang hingga hampir 1000 kaki. Ketika Han Li perlahan muncul ke aula yang terletak di ujung lorong, matanya langsung berbinar. Aula ini berukuran sekitar 600 kaki, dan sangat mewah dan megah. Seluruh lantai dari batu giok putih murni, dan ada manik-manik berpendar seukuran ibu jari yang bersinar tertanam di dinding dengan interval teratur. Han Li agak terkejut dengan betapa mewahnya tempat tinggal gua ini, tetapi dia segera mengalihkan perhatiannya ke balok batu putih keabu-abuan yang terletak di satu sisi aula. Balok batu ini sangat kasar terbuat dari bahan batu yang paling biasa. Jika bukan karena itu telah ditempatkan di depan meja batu giok. Namun, di aula di mana semuanya begitu mempesona dan menarik perhatian, balok batu ini menonjol. Han Li memiringkan kepalanya ke samping dalam momen perenungan singkat sebelum membuat gerakan meraih ke arah balok batu, mencoba mendekatkannya padanya untuk pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Namun, adegan tak terduga kemudian terjadi. Di hadapan kekuatan isap yang sangat besar yang diberikan oleh telapak tangan Han Li, balok batu itu tetap tidak bergerak sama sekali. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan sedikit ragu, dia perlahan melangkah maju sebelum meletakkan ujung jarinya ke balok batu. Sensasi sedingin es mengalir ke lengannya, namun sebelum dia sempat menarik jari-jarinya, sensasi dingin itu digantikan oleh rasa panas. Han Li agak terkejut dengan perkembangan ini. Dia meletakkan seluruh tangannya ke balok batu, dan sensasi yang memancar dari balok itu bergantian antara panas dan dingin, kemudian berubah menjadi perasaan hangat di lengannya yang sangat nyaman. Setelah memeriksa lengannya secara internal dengan indera spiritualnya, Han Li tidak dapat melihat ada yang salah. Dia mengerutkan alisnya saat cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Dia kemudian mengepalkan jarinya untuk mencoba dan mengambil balok batu. Namun, meskipun balok batu itu hanya berukuran beberapa kaki, ia menolak untuk bergerak 1 inci pun di hadapan kekuatan besar Han Li. Han Li akhirnya mulai menjadi sangat heran sekarang. Dia meletakkan tangannya yang lain ke balok batu,
dan satu tangan berubah menjadi warna hitam mengkilap sementara yang lain warna putih murni dan tembus cahaya. Semua sendi di tubuh Han Li muncul dan retak saat dia mengerahkan kekuatan yang luar biasa langsung ke balok batu. Seluruh aula bergetar hebat di tengah gemuruh tumpul, dan balok batu itu akhirnya bergerak sedikit, tapi kemudian segera jatuh kembali ke tempat semula. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah dengan balok batu di tengahnya. Semua batu giok terdekat di bawah kaki direduksi menjadi bubuk, memperlihatkan tanah hitam dan kasar di bawah. Besi halus yang mendalam. Han Li dapat segera mengidentifikasi materi ini, dan wajahnya penuh keterkejutan. Namun, dia kemudian segera menarik pandangannya dan memusatkan perhatiannya pada balok batu yang tampak biasa ini. Pada saat ini, sebagian kecil dari balok batu telah tenggelam jauh ke dalam tanah hitam di bawah. Blok batu ini jelas bukan barang biasa. Itu adalah benda terberat berdasarkan volume yang pernah dilihat Han Li. Meskipun dia belum sepenuhnya mengaktifkan Provenance True Devil Arts-nya saat itu, dia tidak dapat memindahkannya dengan tubuhnya bersamaan dengan mantra penyempurnaan 100 meridian menunjukkan bahwa blok ini pasti beratnya mendekati 10 ton. Jika dia mengingatnya dengan benar, bahan terberat dari semua bahan berharga adalah logam berat surgawi yang mendalam yang legendaris. Sepotong logam berat surgawi yang mendalam seukuran kuku bisa meratakan pria dewasa yang kuat. Selain itu, meskipun Han Li tidak dapat menentukan beratnya untuk saat ini, bahan balok batu ini tentu saja tidak lebih ringan dari logam berat surgawi yang mendalam. Bahkan, kemungkinan besar itu lebih padat dan lebih berat. Dengan mengingat hal itu, Han Li melanjutkan pemeriksaannya. Cahaya keemasan menyala saat seberkas pedang Qi jatuh ke arah balok batu. Guratan pedang Qi ditaklukkan, Han Li tidak menganggap itu terlalu mengejutkan. Jika bahan misterius seperti itu bahkan tidak bisa menangani satu pun pedang Qi, maka dia akan sangat kecewa. Namun, hasil dari percobaan itu, minat Han Li semakin meningkat. Dia membalikkan tangannya untuk menghasilkan pedang kecil yang panjangnya beberapa inci. Cahaya keemasan menyala, dan pedang itu memanjang menjadi pedang panjang sekitar 1 kaki. Han Li memegang pedang di satu tangan sebelum menjatuhkannya ke atas balok batu. Ledakan besar yang lebih keras dari yang sebelumnya terdengar saat seberkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di balok batu. Api perak kemudian menyelimuti seluruh balok batu, dan suara petasan yang meledak meletus. Namun, kondisi balok batu tetap sama sekali tidak berubah, tetapi setelah Han Li mengamati permukaan balok dengan perasaan spiritualnya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera duduk di samping balok batu dan membuat segel tangan, terus menghanguskan balok batu dengan Spirit Engulfing Heavenly Flames. Semburan kekuatan spiritual biru murni mengalir tanpa henti ke dalam api perak dari antara kedua tangannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan siang dan malam berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba, Han Li menjerit pelan, dan api perak ditarik sebelum kembali ke bentuk Fire Raven, lalu menghilang ke balik lengan bajunya. Pada saat ini, Han Li sudah berdiri, dan dia berjalan ke balok batu lagi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sekilas, balok batu itu tampak sangat identik dengan keadaannya di masa lalu. Namun, saat cahaya biru melintas di mata Han Li, dia dapat mengidentifikasi bahwa ada beberapa tanda peleburan di permukaan batu. Tanda-tanda itu hampir tidak terdeteksi dengan mata telanjang, tetapi mereka pasti tidak akan luput dari perhatian mata roh Han Li. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk melelehkan batu itu sepenuhnya pada tingkat ini. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Han Li menjadi sangat gembira. Bagi kultivator seperti mereka, beberapa dekade bukanlah apa-apa, tetapi balok batu ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana Lord of Treasure Light menemukan benda ini, tetapi tidak mungkin dia bisa memindahkan balok batu ini.
Kemungkinan besar ia membangun tempat tinggal gua di sekitar balok batu. Akan menjadi prospek yang cukup merepotkan untuk mengambil balok batu ini dari sini. Lagi pula, itu sangat berat, dan jika dia menyimpannya ke gelang penyimpanannya, itu akan langsung menghancurkan ruang penyimpanan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memindahkannya melalui kerja manual. Namun, bahkan jika dia benar-benar mengaktifkan Provenance True Devil Arts miliknya, dia hanya dapat memindahkan sepertiga dari balok batu ini sekaligus. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa terbang. Han Li menatap batu itu dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya, dan suara mendengung samar terdengar saat dua bunga emas keluar dari dalam. Kedua kembang emas itu kemudian langsung menjelma menjadi sepasang kumbang emas seukuran ibu jari. Kumbang mengeluarkan pekikan tajam sebelum segera terbang ke balok batu dan mencoba melahapnya dari dua arah yang berbeda. Sementara itu, Han Li memandang dengan tatapan intens tanpa berkedip. Meskipun kumbang pemakan emas seharusnya mampu melahap semua hal, Han Li tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menghancurkan balok batu yang luar biasa. Namun, di saat berikutnya, kekhawatiran di hati Han Li benar-benar terhapus. Meskipun kumbang pemakan emas menggerogoti balok batu dengan kecepatan yang sangat lambat, dua divot kecil memang muncul di permukaan material setelah beberapa saat. Benar saja, kumbang ini benar-benar mampu melahap benda tersebut. Han Li sangat gembira saat melihat ini. Namun, beberapa saat kemudian, kedua kumbang pemakan emas tiba-tiba jatuh dari balok batu dan jatuh ke tanah di tengah beberapa dentuman keras. Han Li sedikit goyah saat melihat ini. Dia mengangkat tangan, dan cahaya keemasan menyala saat salah satu kumbang pemakan emas ditarik ke genggamannya. Dia segera menemukan bahwa kumbang pemakan emas ini jauh lebih berat daripada biasanya. Han Li mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut di wajahnya. Syukurlah, selain bobotnya yang luar biasa, tidak ada yang salah dengan kumbang itu, dan sayap serta kakinya masih bergetar. Setelah menilai kumbang lebih lama, Han Li akhirnya menemukan apa yang seharusnya terjadi. Sangat jelas bahwa karena atribut luar biasa dari balok batu ini, bahkan kumbang pemakan emas tidak dapat segera mencerna materi tersebut. Dengan demikian, bahkan melahap jumlah sekecil itu dalam sekali duduk telah melampaui batas toleransi mereka. Tampaknya kedua kumbang itu membutuhkan waktu sebelum mereka kembali normal. Dengan mengingat hal itu, Han Li menyimpan kedua kumbang pemakan emas ini, tetapi dua kumbang lainnya terbang keluar dari lengan bajunya untuk menggantikannya. Proses yang sama diulangi, dan kedua kumbang pemakan emas segera juga tidak dapat mengatasi berat badan mereka yang besar lagi saat mereka jatuh ke tanah sebelum dijemput oleh Han Li. Namun, pada kesempatan berikutnya, 4 kumbang pemakan emas dilepaskan untuk menggantikan mereka. Setelah hampir 1 hari berlalu dan lebih dari 1000 kumbang pemakan emas telah dilepaskan secara berurutan, sekitar 1/10 dari balok batu akhirnya dimakan, balok tersebut juga telah dibagi menjadi 3 bagian. Han Li mengangguk puas saat melihat 3 balok batu yang lebih kecil, yang ukurannya kira-kira sama. Setelah membuat segel tangan, cahaya keemasan cemerlang keluar dari tubuhnya sekali lagi. Pada saat yang sama, proyeksi emas dari 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Han Li membungkuk dan mengangkat, akhirnya berhasil mengangkat salah satu dari 3 balok secara perlahan. Meskipun dia merasa seolah-olah ada gunung kecil yang membebaninya, dia mampu terbang dengan beban ini, meskipun dengan sedikit kesulitan. Senyum muncul di wajah Han Li, tetapi dia meletakkan balok batu ini untuk melakukan pencarian hati-hati lagi di gua ini, mencoba untuk melihat apakah ada hal lain yang dapat menarik minatnya. Pada akhirnya, tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya selain beberapa material laut dan beberapa batu roh. Han Li tidak merasa sangat kecewa karena dia tidak menyimpan harapan yang tinggi. Setelah menyimpan barang-barang itu, dia kembali ke aula sekali lagi.
Pada kesempatan ini, dia membawa 2 balok batu lainnya ke dalam gua, lalu membuat formasi ilusi untuk menyembunyikannya. Setelah itu, dia mengambil balok terakhir dan terbang keluar dari gua. Ketika Han Li muncul kembali di permukaan lautan, cahaya spiritual yang cemerlang berkilauan dari tubuhnya, dan sayap petirnya muncul bersamaan dengan proyeksi burung biru dan pelangi Phoenix. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya melesat maju sebagai garis tembus cahaya, menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Balok batu yang dibawanya benar-benar luar biasa berat, dan dia telah melepaskan sayap badai petirnya. Dia masih harus beristirahat setiap beberapa jam untuk memulihkan energinya sebelum melanjutkan perjalanan. 3 hari kemudian, Han Li kembali ke guanya di pegunungan hitam tersembunyi dan meletakkan balok batu di ruang rahasianya. Selama 2 hari berikutnya, Han Li tidak terburu-buru meninggalkan gua itu lagi. Dia mulai melakukan semua jenis percobaan pada balok batu yang dia bawa kembali bersamanya. Dia menemukan selain itu sangat sulit, menyegel balok batu dengan es, menyambarnya dengan petir, dan merusaknya dengan ki jahat semua sama sekali tidak efektif. Lebih jauh lagi, selain dari Spirit Engulfing Heavenly Flames, tidak ada nyala api lainnya yang mampu melelehkan balok batu ini. Tentu saja, efek yang dimiliki Spirit Engulfing Heavenly Flame pada balok batu juga sangat kecil. Bahan ini benar-benar sempurna untuk menyempurnakan harta pertahanan kelas atas. Namun, dengan bobotnya yang luar biasa, itu juga akan sangat kuat jika ingin disempurnakan menjadi harta yang ofensif seperti gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Mengikuti serangkaian eksperimen, itulah kesimpulan yang diperoleh Han Li. Sebuah pemikiran kemudian terlintas di benak Han Li, dan dia memutuskan untuk memeriksa kumbang pemakan emas di gelang binatang rohnya yang telah mengkonsumsi bahan ini, dan pemandangan yang menyambutnya memberinya cukup kejutan. Kumbang pemakan emas dewasa semuanya jatuh ke kondisi hibernasi, tampak seolah mereka akan berevolusi sekali lagi. Kumbang ini sudah dewasa sepenuhnya, jadi jika mereka berevolusi sekali lagi, mutasi adalah satu-satunya kemungkinan. Han Li sangat gembira melihat ini. Namun, ini hanya membuat semakin sulit untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan bahan khusus ini. Setelah merenungkan masalah ini selama setengah hari, Han Li memutuskan untuk memeriksa perubahan apa yang akan diambil kumbang pemakan emas setelah evolusi mereka sebelum membuat keputusan akhir. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap. Hari ketiga adalah hari ketujuh sejak Han Li membuat perjanjian dengan binatang iblis berkepala sapi. Pagi-pagi sekali, kedua binatang iblis itu tidak hanya tiba di luar guanya, bahkan kera emas dan babi hutan besar pun muncul. Semua binatang iblis menatap cahaya biru di luar gua tempat tinggal Han Li dengan ketakutan di mata mereka, dan mereka tidak berani membuat suara sedikit pun untuk mengumumkan kedatangan mereka, diam-diam menunggu di luar sampai ketika Han Li siap untuk lihat mereka. Saat mendekati tengah hari, cahaya biru menghilang seperti gelembung di bawah sinar matahari, memperlihatkan sebuah gerbang batu besar yang tingginya lebih dari 200 kaki. Mengikuti suara gemuruh yang keras, gerbang batu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong putih yang berkilauan. Masuk, suara acuh tak acuh terdengar dari dalam lorong. Binatang iblis bergerak setelah mendengar ini, dan mereka tidak berani menentang perintah Han Li, mereka memasuki lorong satu demi satu. Selain dari binatang kecil berkepala sapi, binatang setan lainnya semua harus mengecilkan tubuh mereka secara signifikan sebelum mereka bisa masuk melalui gerbang batu. Beberapa saat kemudian, Han Li duduk di atas kursi batu di dalam aula batu kuno di gua, menatap ke bawah ke arah 4 binatang iblis, dan matanya terpaku pada kera emas sedikit lebih lama. Sebelum binatang iblis memiliki kesempatan untuk mengatakan apa-apa, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan sebuah benda besar terbang sebelum jatuh ke tanah. Itu adalah kepala Wim biru besar. Keempat binatang iblis semuanya ketakutan saat melihat ini.
Ini adalah kepala Lord of Treasure Light. Sekarang aku telah membunuhnya, kesepakatanmu dengannya batal. Melihat kamu telah tiba di sini hari ini, aku percaya bahwa kamu telah membuat keputusan. Apakah kamu membawa barang yang saya minta? Han Li bertanya dengan nada tegas. Melihat kepala Wim biru yang berkilauan, keempat binatang itu dapat merasakan aura sisa dari binatang iblis kelas 8 yang memancar darinya, dan menggigil di punggung mereka secara serempak. Pilihan apa lagi yang kami miliki? Kami memang membawa barang-barang yang Anda minta, senior, jawab binatang berkepala sapi itu dengan senyum paksa setelah bertukar pandang dengan 3 binatang lainnya. Bagus. Saya juga sudah menyiapkan bunga woodbud yang Anda butuhkan. Saya dapat menyerahkannya kepada Anda setelah saya memastikan bahwa barang yang Anda bawa memuaskan, kata Han Li dengan suara acuh sebelum menyapu menyerahkan gelang penyimpanan. Cahaya putih menyala, dan sebuah kotak batu giok besar muncul di tangannya. Setelah tutup kotaknya diangkat, aroma bunga yang memesona langsung tercium di udara. Kotak batu giok itu diisi dengan bunga berbentuk lonceng emas seukuran ibu jari, dan tampaknya ada lebih dari 100 bunga.